إلى هذه النية وللمصلي الفضل المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوان من الأنبياء والمرسلين والرسل والرسول المقربين خصوصا سيدنا الأخبار Imam Junaidi Al-Baghdadi وخصوصا yang sambil Syekh Abdul Halim wabil khusus umur bin wajudin wa bidin walihim wa illa khususan sana Syekh Muhammad Subhanahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa ta'ala minhumuz zuhada wal hukama wal qurama wa faddala minhumul arifina billahi wa sifatul asma وَأَذَقَهُمْ لَذَّةَ الْمَحَبَّةِ وَرَحْمَةَ الْأَشْيَاءِ مِنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِي خُلِقَ مِنْ ذَاتِهِ وَمِنْهُ جَمِيعُ الْأَشْيَاءِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ سَادَةِ الْأَوْلِيَاءِ وَعَلَى التَّابِعِينَ وَالتَّابِعِينَ تَبِعُهُم بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الْجَزَاءِ Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Masyaallah salikin dan salika kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, saudara-saudaraku semuanya, baik yang hadir di majelis hakikat ini maupun yang mendengarkan di lingkungan pesantren Akmaliyah, dan juga baik yang mendengarkan melalui audio maupun video streaming Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di senja hari ini kita senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat berkat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita kembali, kita mengkaji kitab Syarhus Salikin, di mana kita masih membahas kepada pasal atau juz yang keempat, bab yang ketujuh, yaitu ialah tentang niat, ikhlas dan siddiq atau benar. Yaitu kita masuk pada pembahasan yaitu yang menyatakan adalah hakikat ikhlas. Ikhlas, sekali lagi ikhlas, karena kalau kita membahas tentang ikhlas sebenarnya tidak akan ada habisnya ikhlas itu. Kenapa? Karena menyangkut wilayah peribadatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhlas, karena ikhlas itu dia murni, memurnikan semata-mata dalam bentuk amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ikhlas yang sesungguhnya. Ikhlas itulah bagaikan ruh di dalam amal. Amal itu apabila tidak ada ikhlas di dalamnya, tidak ada yang beruh di dalamnya, itulah bagaikan mayat atau bangkai. Ikhlas itu jadi sangatlah penting bagi orang yang memahami, mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat. Tentu sudah jelas dan sudah gamblang tentang ikhlas tersebut, karena Allah menjelaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyim. Kalau Allah menyuruh yaitu kepada kita untuk menjalankan perintah agama semata-mata, ya mengikhlaskan agamanya di dalam peribadatan yang menuju pada Allah. Inilah yang disebutlah agama yang lurus. Dia menunaikan sholat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Dengan kata lain, di dalam ibadahnya, ibadah ritual maupun ibadah sosial, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ikhlas, semata-mata ada ikhlas di dalamnya. Di semata-mata adalah di dalam rangkaian,
dia dalam beramal mulai dari niat lalu dipraktekkan menjadi sebuah amal ibadah, di dalamnya ada ruhnya yaitu ikhlas. Inilah amal yang akan diangkat oleh malaikat yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada, sama dengan amal yang mati. Kalau kita ambil contoh sederhana, bagaikan mayat jasmannya, kita ini berjasmannya, dibilang hidup, ada ruh di dalamnya. Kalau ruh itu dicabut oleh Allah, kita bagaikan mayat. Nah, kalau sudah menjadi mayat, siapa yang akan mau? Wanita secantik apapun, laki-laki seganteng apapun, kalau sudah menjadi mayat, tidak akan ada yang mau. Sama tuh amal seperti amal ibadah. Nah, ini adalah ikhlas. Nah, ya. Nah, lalu di sini Imam Ghazali menjelaskan, memurnikan agama, semata-mata untuk hanya karena Allah di dalam amal ibadahnya. Jadi mensucikan amal tersebut dari penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Virus hati. Kalau tadi ada yang ngikutin Kompas membahas tentang virus penyakit hati. Ibadah itu, kalau kami boleh ambil contoh, ibadah itu adalah yang amat dekat dengan wilayah kesyirikan. Jauh dari ikhlas. Itulah ibadah yang semata-mata adalah karena sesuatu, adanya karena sesuatu, di dalamnya ada riya. Apa itu riya? Ibadah itu ingin diketahui oleh orang lain. Maksudnya semata-mata ibadah itu bukan karena Allah, semata-mata ibadah itu karena sesuatu. Nah, riya ini yang sebenarnya syirik khafi. Nah, syirik yang tersembunyi yang ada di dalam hati. Nah, riya ini salah satu penyakit hati. Jadi lawannya ikhlas berarti ialah riya. Jadi kalau orang beramal ibadah, contoh dia mau sholat, mau ke masjid, kan ternyata kalau anak muda mungkin ada gebetan yang tetangga rumahnya nih. Nah, biar bapaknya melihat nih anak muda ini aja rajin kemana ke masjid, biar bilang soleh banget, dia beribadah. Apa nih? Takjub deh orang-orang lihat dengan pakaian yang bersih, dengan pakaian yang bagus, dia ke masjid segala macam. Nah, sambil lewat rumah tuh, kenapa? Karena ada hidden interest, karena ada sesuatu selain Allah. Apa? Ingin dilihat oleh siapa? Mungkin oleh cem-cemannya, gebetannya. Nah, ada sesuatu. Nah, bukan karena Allah. Nah, inilah yang maksudnya riya itu ibadah apapun. Kalau ada sesuatu selain Allah, syirik khafi, syirik tersembunyi di dalam hati. Nah, siapa yang tahu? Diri kita yang tahu. Tapi bagi orang yang mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat, orang yang mengamalkan ilmu tauhid, jelas bisa meredam itu semua. Dengan apa? Dengan mengembalikan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Rendah diri, tawadhu, seraya berkata di dalam dirinya ialah la haula wala quwata illa billahil azim. Kan bahwa dia tidak ada daya dan upaya, semata ialah daya dan upaya itu hanya milik Allah. Sehingga dia suatu, dia adalah semata daya dan upaya atas kehendak Allah, mengembalikan semua pada Allah di dalam bentuk ibadatannya. Jadi itu jelas ini riya nih, sangat bahaya. Nah, kalau ibadah sudah tercampur dengan riya, kan sama saja ibadah itu adalah tertolak bagi orang yang paham tentang ilmu tauhid dan hakikat, ilmu yang sesungguhnya, ilmu di mana ada ikhlas itu. Jadi mempelajari ilmu ikhlas sulit, ya sulit gampang. Kalau dia bersungguh-sungguh ingin mempelajari ilmu tauhid dan hakikat, untuk menjadi penerang di dalam perjalanan yang di mana Allah, Allah memberikan hidayah mundur.
yang sampai ke dalam hatinya untuk menerangi perjalanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan catatannya bersungguh-sungguh di dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tuh. Lalu dia ada ujub. Nah, ujub yaitu apa sih ujub? Ujub bangga diri. Apa? Ya, narsis, ujub. Banyak orang yang ujub. Kenapa? Karena merasa dia bisa ibadah, bisa sholat, bangga diri karena dia bisa apalagi namanya ya membantu fakir miskin. Kalau dia menyumbang namanya nggak disebut, marah. Ada kebanggaan dengan amalnya. Narsis tuh ujub. Foto-foto di sosmed membanggakan kegantengannya, kecantikannya, ujub. Bisa disikapi dengan apa? Dengan ilmu. Itu apa? Meniatkan tahadus binikmatillah. Sebenarnya nikmat semuanya karena Allah. Itu bisa disikapi. Nah, tapi kalau berulang-ulang, tetap ujub. Nah, kan repot. Nah, ini ujub nih. Makanya adalah mursyid kita selalu mewanti-wanti. Mewanti-wanti adalah apalagi sekarang zaman medsos, zaman ya medsos, Facebook, IG, Twitter, apalagi Instagram dan lain sebagainya dan lain-lainnya. Pokoknya ada lagi apa? Banyak deh pokoknya sampai lupa saya. Karena saya jarang main itu. Paling kalau main-main melihat Facebook paling hanya share kalam hikmah, doa, paling hanya itu, paling hanya melihat apa iklan. Nah jadi itu. Nah banyak orang yang terjebak dengan wilayah ujub, narsis, bangga diri. Nah, kan dengan banyak memfoto dirinya, narsis dimaksud narsis. Selama itu tidak dihapus, nah itu yang disebut ialah apa namanya? Dosa jariyah. Berbeda bagi orang soleh, orang khusus yang meniatkan itu ialah tahadus binikmatillah, tapi sulit. Nah, kenapa? Pasti ada lintasan di dalam hatinya. Ingin dibilang cakep oleh orang lain, ingin dibilang ganteng, ingin dibilang cantik, dan lain sebagainya. Sama tuh orang yang suka share makanan, mau makan foto, cepat makan dulu ya. Nah, nggak tahu yang membaca lagi lapar, belum makan 2 hari, anak istrinya belum makan, sudah ada apa? Gak ada makanan. Apa yang bisa? Giliran diminta, bilangnya gak ada duit. Giliran diminta, bilangnya adalah wah, cuma numpang foto. Nah itu sama ya, makanya hati-hati tuh yang suka nge-share makanan segala macam tuh. Nah kalau berani nge-share, nah, apalagi di grup apa aja lah pokoknya di grup, nah berarti siap untuk diminta. Siap nggak tuh diminta share tuh? Kalau enggak, ya udah tinggi. Bangga diri. Makanya hati-hati. Nah ini adalah wilayah hati. Nah, karena kita adalah mengkaji wilayah rasa, wilayah hati, gimana untuk membenahi hati. Nah, ini kalau hati ini dibenahi, hati ini ditata dengan baik, muncul yang ada ialah akhlakul karimah, husnul khuluq, budi pekerti yang baik, sehingga dialah membantu kepada sesama, mudah membantu kepada orang lain, saudara dan lain sebagainya. Ini jadi fungsinya kita adalah menjinakkan atau adalah memperbaiki diri dengan melawan penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Nah ya, bahwa Imam Ghazali menjelaskan itu segala amal itu ya, orang yang beramal maksudnya yang tidak suci dari 3 perkara yang semata-mata riya, ya tadi sudah kita bahas ada semata-mata riya. Nah itu ialah ibadahnya semata-mata ada kehendak kepada dunia, ada kehendak kepada sesuatu selain Allah. Nah, ini ibadah yang sesuatu kepada selain daripada Allah, kepada berarti apa? Minta, bisa kepada sesuatu adalah dunia. Jadi ibadahnya atas sesuatu, atas dunia. Apa sih dunia? Ini tadi ingin diketahui orang, ingin dibilang soleh, ingin dibilang orang yang
yang rajin dan lain sebagainya. Nah, inilah ibadahnya. Dan ibadah ini kalau di ibaratkan itu ialah orang yang mengasuh nimbah dari sumur air, tapi embernya bocor, habis, nggak ada artinya. Hati-hati ya makanya. Nah itu. Nah yang kedua ialah semata ikhlas. Nah maka adalah jika hendaknya jika ada kosongnya itu seperti yang demikian itu, maka membatalkan amalnya itu. Nah seperti tadi orang yang menimba ngangsu dari sumur tuh, taruh ke ember, ternyata pas dia bawa embernya bolong, bocor, habis, nggak ada tersisa. Nah itu. Nah lalu ya semata-mata kena ikhlas, semata-mata adalah ikhlas. Maka apa yang ia buat ibadah tersebut semata karena Allah. Nah, yaitu semata berkehendak karena sesuatu. Nah, sesuatu itu ialah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah ibadah ikhlas yang dibilang itu sesuatu karena Allah, tidak berkehendak kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkehendak kepada sesuatu selain itu bisa pada dunia, bisa pada yang lain-lainnya. Dan ketiganya ibadah tersebut yang bercampur, nah, dengan riya, ujub dan lain sebagainya, nah, dan dia hilang dari martabat ikhlas itu sendiri. Nah, jadi amalnya tidak ada, amalnya tertolak karena sudah bercampur dengan sesuatu selain daripada Allah. Sudah tercampur dengan penyakit hati, riya, ujub dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Nah, itulah ya sebetulnya penyakit hati, ya, syirik khafi. Nah, karena sangat dalam. Wilayah penyakit di dalam hati syirik itu sangat dalam. Nah, sangat dalam. Karena itulah yang sangat lembut, nah, yang dapat diketahui oleh dirinya sendiri, tidak orang lain. Nah, orang lain hanya dapat melihat. Nah, tapi kalau dirinya tahu mana yang untuk Allah, mana yang ada sesuatu karena sesuatu selain Allah. Nah, kalau dia beribadah sesuatu karena selain Allah, riya. Kalau dia beribadah karena Allah, bukan karena yang lainnya, berarti dia masuk pada martabat ikhlas amalnya. Nah, itu. Nah, dari kesemua itu niat, nah, yang kedua ialah ikhlas, nah, akan terhimpun yaitu kepada suatu makom yang sebenarnya mahabbah, cinta. Makom mahabbah, cinta. Nah, kalau di dalam kajian hikam yang dijelaskan adalah cinta itu tumbuh, terwujud, mewujud dari bias ikhlas, nur cahaya ikhlas yang nyata pada amal ibadah. Jadi kalau orang sudah ada niat, orang sudah ada niat untuk beramal ibadah, mengerjakan amal ibadah, lalu ada di dalamnya ialah ikhlas, semata-mata mengerjakan amal ibadah itu karena ikhlas, karena Allah yang muncul, mewujud menjadi sebuah cinta, mahabbah. Cinta pada siapa? Cinta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun yang didasari dengan cinta, ada di dalamnya ialah niat yang baik, amal ibadah dilandasi dengan ikhlas. Itu cinta tuh. Kalau kita mencintai Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, tentunya kita akan mengerjakan perintah syariat sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan menjalankan perintah yang benar, bersyariat dengan baik dan benar, karena ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, untuk tu'minu billahi wa rasulih,
kamu mengikuti Allah dan Rasulnya karena ada cinta, sehingga cinta pada Allah akan mewujud di dalam dirinya dalam bentuk pengabdian. Dalam bentuk pengabdian mengerjakan amal ibadah. Jadi tidak ada keterpaksaan di dalam mengerjakan amal ibadah, mengerjakan amal apapun. Itu tidak ada keterpaksaan karena ada wujud cinta itu. Di dalamnya wujudnya ada ikhlas dalam beramal, sehingga di dalam amal ibadahnya tidak merasa terbebani. Kalau sudah cinta pada Allah, bangun subuh gampang, gercep. Setengah jam sebelum subuh sudah bangun, siap-siap, mandi segala macam, datang ke masjid, ke musola pelanggar, jamaah, istiqomah 40 hari, sama dengan ibadahnya itu ialah pahalanya ialah haji mabrur. Itu kalau ada kecintaan. Tapi kalau tidak ada cinta akan merasa beban, akan merasa terbebani maksudnya di dalam amal ibadah tersebut. Kalau sudah terbebani, yang adalah keterpaksaan. Kalau sudah ada keterpaksaan, tidak ada ikhlas di dalamnya. Inilah yang disebutnya mahabbah. Yaitu mahabbah ini ya, cinta ini ya, yaitu ialah makom yang sampai atau menyampaikan kepada makom ma'rifah. Nah, ini ya yang tidak tinggi, ketinggian dari makom ialah ma'rifah itu. Nah, makom inilah makom para anbiya, para rasul, nabi, waliullah, arifin billah yang prodin. Nah, ini makom-makom inilah yang ada pada makom-makom para kekasih Allah. Kan kita sudah membahas pada kajian tentang mahabbah, cinta kasih, cinta ya. Nah, lalu ialah di sini menjelaskan, nah, bahwa itu ialah seseorang tidak akan lepas dari syirik khafi dan menjadi baik dalam segala ibadahnya, melainkan dengan menjalani orang-orang yang arifin, yang probin, serta menekankan di dalam ibadahnya, yaitu memperbanyak wirid serta ikhlas bagi Allah, memperbanyak zikir, sehingga mati akan semua nafsu-nafsunya, mati akan semua nafsunya, mati akan cinta kepada dunia, sampai dia yakin akan mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wa butuh baka hatta ta'tiyal yakin, maka sembahlah Tuhanmu hingga datang kepadamu yakin. Dia datang, jadilah sembah Tuhanmu. Sembah ialah Tuhanmu hingga datang kepadamu yakin. Maksudnya sembah Tuhanmu dengan ikhlas, dengan baik, dengan benar, hingga muncul di dalam dirimu ialah yakin, keyakinan bahwa semata-mata ialah ibadah itu untuk Allah. Tidak ada sesuatu ibadah apapun selain untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, jadi itu ialah. Nah, makanya di dalam berbuat ibadah tersebut, nah, berbuat ibadah tersebut dengan ikhlas, yaitu menyampaikan kepada yang sebutnya cinta kasih atau mahabbah. Bagaimana Allah berfirman, yaitulah yuhibbu, maksudnya ya yuhibbuhum wa yuhibbuna. Cinta Allah itu adalah akan mereka dengan berbuat ibadah, berbuat amal ibadah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sehingga Allah ridho, mereka pun ridho, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho dan mereka pun ridho. Pati, ayo ke bawah kalau mau berisik. Pati, bawah. Nah, jadi itu setelah ada cinta, Allah ridho dan mereka pun ridho. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, dan ridho. Nah, itulah. Nah, lebih menyatakan dia kepada sidik. Nah, benar, sidik. Nah, sidik itulah kesempurnaan dalam ikhlas. Nah, sidik itu. Sidik sempurna dalam ikhlas.
Ya rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi. Itu orang yang dipuji, yaitu beberapa laki-laki yang benar. Mereka itu menyempurnakan barang yang menjadikan ia akan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ialah di dalam beribadah dia benar, siddiq, niatnya benar, ikhlas. Lalu ialah terlaksana dengan benar. Nanti akan kita bahas semuanya itu. Itulah. Bahwa kelebihan siddiq, kelebihan siddiq itu kata Imam Ghazali di sini disebutkan, yaitu kelebihan benar itulah sifat segala anbiya yang dipuji, sifat segala rasul yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat segala rasul, siddiq, ya. Maka itulah yang dimaksud dengan siddiq tersebut, yang menyatakan pada hakikat benar. Apa sih hakikat benar? Hakikat benar. Hakikat benar yaitu sini Imam Ghazali membagi menjadi adalah 6 perkara pada hakikat benar. Yang pertama yaitu ialah benar di dalam segala perkataan dan segala cerita, segala kabar, segala hikayat. Maksudnya benar, dia mengucapkan secara lisan apa yang dikata, apa yang diucap. Dia tidak dusta. Bahwa dengan dia selalu memelihara lisannya, memelihara lidahnya. Ini kesempurnaan benar ini yang disebut ialah segala perkataan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu memelihara lidah. Yang kedua itu ialah benar dalam segala perkataan kepada Allah. Maksud benar di dalam perkataan dengan menyertakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas nih. Jadi ialah benar secara lisan. Secara lisan yang disebut ialah benar secara lisan. Yaitu maksudnya di sini apa sih? Dengan tadinya apa yang diucap, yang dilisankan itu sesuai dengan apa yang di dalam hati. Dia tidak sedikit pun dusta, sehingga perkataannya itu memelihara dirinya dari kedustaan. Banyak orang yang dusta, yang di dalam ucapnya, di dalam apa, di dalam perkataannya dia tidak sesuai dengan apa yang di dalam hati. Di mulut manis, tetapi di hati tidak. Yang dusta. Jadi banyak orang yang pandai bersilat lidah, tidak sesuai dengan hati. Apabila dia berkata untuk sesuatu, dia dusta, dia membohongi hatinya. Sehingga dusta inilah yang sebetulnya di dalam kesempurnaan di dalam ialah perkataan, memelihara lidah. Ini soalnya kita memelihara lidah agar terhindar dari ialah dusta tersebut. Yang kedua ialah benar di dalam perkataan serta Allah. Contoh nih, di sini menjelaskan nih bahwa ialah akan sangat gamblang di sini ialah apa yang diucapkan itu ialah sebagaimana sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Harus
tercipta lah, bisa dibilang terlaksana sesuai dengan apa yang diucap. Contoh di dalam sholat, ini wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Ini wajahku, aku hadapkan wajahku, hatiku, kan? Muka hatiku pada Allah yang menciptakan segala, menciptakan langit dan bumi. Ini dia doa kita dalam sholat. Apa yang kita katakan, berarti dengan kata lain ialah kita mengatakan menghadapkan wajah ini semata-mata karena Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kemarin malam di dalam kajian apa namanya kita hikam fahakim wajhakan lid-dini hanifah fitratullahi allati fatara nas 'alaiha, fahakim wajhakan lid-dini hanifah, maka aku hadapkan wajahku kepada agama yang lurus. Hadapkan wajah ini berarti apa yang diucap harus sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Yang dimaksudkan menghadapkan wajah ini adalah menghadapkan wilayah jasmania, boleh wilayah jasmania lahiriah kita semata-mata adalah mengikhlaskan untuk agama yang lurus, menjalankan perintah agama dengan ikhlas, menghadapkan wajah ini. Kalau Imam Ghazali menjelaskannya, menghadapkan apa itu saja itu? Menghadapkan akalmu, menghadapkan pikiranmu, menghadapkan jiwamu, menghadapkan ruh dan hatimu. Semata-mata adalah pada agama Yunus, mengikhlaskan agama Yunus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila itu tidak dilaksanakan, berarti akan menjadi perkataan yang dusta, kan susah. Mungkin adalah kalau ekstremnya mungkin bagaimana adalah apa namanya kabul maktan indahu yang kamu melataf alun itu ekstrem banget. Kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Orang wilayah dusta dan wilayah dusta ialah wilayah lahiriah maupun batinnya. Ini kan amat benci, amat besar kebencian di sisi Allah. Kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Engkau mengatakan, ayo semua kita sholat berjamaah. Dirinya ialah lalai meninggalkan sholat berjamaah. Ayo kita semua ialah beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dirinya sendiri belum bisa ikhlas. Kan berat. Kabur makan dalam sangat berat. Ialah amat besar kebencian di sisi Allah. Engkau mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Kita nyuruh saudara kita untuk berbuat baik kepada sesama kita sendiri. Ada orang yang susah untuk berbuat baik, dengan kata lain pandai menasihati orang, sedangkan dirinya susah untuk dinasihati. Ini jadi inilah yang disebutkan ialah benar. Jadi apa yang diucapkan itu harus sesuai dengan apa yang akan dilaksanakan. Berarti kalau dia ialah menjalani perintah agama dengan lurus semata ikhlas karena Allah, dia hadapkan wajahnya dan mati adalah pikirannya, hatinya, akal, ruh, jiwa, semata mengikhlaskan karena agama Allah. Berarti dengan kata lainnya harus sudah ikhlas. Kalau belum berarti adalah tidak benar. Menjadi perkataan yang dusta. Bagaimana caranya untuk ikhlas? Yaitu ialah datang, duduk, ke taklim,
yang membahas tentang ilmu yang Allah cintai, ilmu tauhid. Ingat tuh, ikhlas. Apa sih? Memurnikan semata-mata hanya amal ibadahnya untuk Allah, karena Allah, bukan karena yang lainnya. Ikhlas. Apa maksudnya? Tauhid. Semata ibadah karena Allah. Tauhid. Ahad. Kan? Coba di dalam surat Al-Ikhlas tidak ada satupun ayat yang menggunakan kata ikhlas itu. Yang ada ialah kalimat tauhid, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua adalah kalimat tauhid. Kan katakan Allah esa. Allah tempat bergantung. Jadi kalau kita menggantungkan sesuatu kepada selain Allah, berarti dengan kita menjadi orang yang kafir. Jadi jelas kalau kita adalah masih beribadah, ada lintasan, mungkin ada sesuatu karena selain Allah, berarti belum mencapai pada derajat ikhlas. Tetapi, ada tetapinya, maksudnya ialah bagi orang-orang yang sedang berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berproses untuk mencapai pada tingkatan ikhlas, karena makom ikhlas itu adalah bertingkat-tingkat. Ikhlas itu bertingkat-tingkat. Makom ikhlas bagi para aulia, anbiya, para rasul dengan zuhud dan musyahadah mungkin sudah mencapai 100%, karena tidak ada sesuatu apapun kecuali adalah karena Allah. Sehingga baik dia di dalam menderita, bahagia, susah, miskin, papa, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin turun 70%, 80% bagi orang-orang yang khusus para arifin billah. Kalau kita para salikin pejalan, ya mungkin ya di bawah 50%, maksimal 50%, itu pun sudah bagus. Walaupun di dalam amal ibadahnya masih ada mengharap sesuatu selain Allah. Apa itu? Tidak sedikit orang dalam beramal kira butuh apa nanti? Mendapatkan satu pahala. Ya. Tidak mengapa, kan memang makom derajatnya di situ. Dia beribadah semata mengharapkan surga, boleh, sah-sah saja, karena darajatun indallah, mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah, tingkatan ikhlasnya. Kalau orang umum salikin masih mengharapkan surga, wajar. Masih mengharapkan pahala, wajar, karena dalam proses perjalanannya, perjalanan menuju pada Allah masih banyak dosa, butuh pahala. Pahala itu ibadah sebagai cleaner, pembersih, perbuatan baik akan menghapus dosa. Banyak-banyak yang berbuat baik, membantu pada sesama dan lain sebagainya, kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya untuk membersihkan diri kita dari noda-noda dosa. Itu sah-sah saja. Boleh mengharapkan surga juga boleh, tapi tetap berproses. Sebagaimana tingkatan ikhlas tersebut, puncaknya ialah semata-mata tidak ada kata lain, ibadah hanya karena Allah Subhanahu, bukan karena sesuatu apapun, termasuk karena pahala, karena surga dan lain sebagainya. Itulah tingkatan untuk para anbiya, para wali, para kekasih Allah, Rasul. Oleh karena itu kita muhasabah, kembali introspeksi ke dalam diri kita. Kan sudah sampai di mana nih tingkatan yang sebenarnya ikhlas tersebut di dalam diri kita, sehingga ada kebenaran, ada benar di dalam kita di dalam melakukan sesuatu dengan didasarkan landasan niat. Lalu ia dikerjakan dengan amal ibadah yang ikhlas di dalamnya, hingga menuju kepada diri kita ialah dan untuk cinta pada Allah, sehingga di dalam menjalankan amal ibadah itu didasari dengan cinta sehingga menghasilkan
ibadah yang sempurna, ibadah yang baik dan benar sesuai dengan apa yang diniatkan. Nah itu kan, itulah. Nah ya, di sini Imam Ghazali juga menyebutkan, dia memberi contoh bagaimana ialah di dalam surat Al-Fatihah, ya kan? Iya karena berdua, iya karena stain. Engkau menyembah, maksudnya adalah akan engkau kami menyembah dan akan engkau kami minta pertolongan. Maksudnya hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Ini dilihat dari sisi benar apabila di dalam perkataannya dia memang benar-benar menyembah kepada Allah. Apabila dia menyembah kepada sesuatu selain Allah, berarti dusta, berarti belum dikatakan sebagai yang syirik. Begitu pula di dalam meminta pertolongan kepada sesuatu selain Allah. Kalau dia meminta pertolongan kepada sesuatu selain Allah, berarti dia belum benar, berarti dia masih dusta. Yang dimaksudnya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam perkataan dia selalu benar, tidak meminta kepada sesuatu selain Allah. Banyak orang meminta kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang dapat merusak akidah, yang masuk pada lembah kesyirikan, syirik jari maupun syirik khafi. Itu meminta, termasuk kita meminta tolong kepada siapa? Pada dukun, pada pohon segala macam. Selama kita masih meminta kepada sesuatu selain Allah, berarti belum dikatakan syirik. Yang dimaksudkan mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah. Jadi itu ya. Yang kedua ialah benar dalam niat dan kehendak. Ya. Mudah-mudahan berarti insya Allah kami lanjutkan pada kajian yang akan datang. Nanti masih membahas tentang ialah sidik, benar sidik ya, masih baca dulu. Yang kedua ialah benar dalam niat dan kehendak. Ya, jadi insya Allah kami lanjutkan pada kajian yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul billahi wa bihi Muhammadiyah. Qul billahi wa bihi Muhammadiyah. Qul billahi wa bihi ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.